Bismillahirrahmanirrahim. Zikru ma warada fi fadlil fatihati. Hadis-hadis yang menerangkan keutamaan surat Al-Fatihah. Qala al-imamu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu fi musnadihi haddatsana Yahya ibnu Sa'idin an Syu'bata haddatsani Khubayb bin Abdurrahman an Hafsin ibni an Abi Sa'id ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala. Imam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal di dalam kitab musnadnya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Sa'id dari Syu'bah yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepadaku Khubayb ibnu Abdurrahman dari Hafiz ibnu Asim dari Abu Sa'id ibnu Ibnul Mu'alla radhiyallahu anhu yang menceritakan, kuntu usolli fata'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu hatta sholaitu wa ataituhu. Aku sedang sholat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku, tetapi aku tidak menjawabnya hingga aku selesai dari sholatku. Lalu aku datang kepadanya. Faqala, ia bertanya, ma mana'aka an ta'tiyani? Qala qultu ya Rasulullah inni kuntu usolli. Mengapa engkau tidak segera datang kepadaku? Aku menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang sholat. Qala alam yakulillahu ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, hei orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian. Al-Anfal ayat 24. Summa qala la'u'allimannaka a'dama suratin fil Qur'ani qabla an tahruja minal masjidi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku benar-benar akan mengajarkan kepadamu surat yang paling besar dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid ini. Qala fa'akhadha biyadi falamma arada ayyahruja minal masjidi qultu. Lalu beliau memegang tanganku. Ketika beliau hendak keluar dari masjid, aku bertanya, ya Rasulullah, innaka qulta la'u'allimannaka a'dama suratin fil Qur'an. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah mengatakan bahwa engkau akan mengajarkan kepadaku sebuah surat Al-Quran yang paling agung. Qala na'am. Alhamdulillahi rabbil alamina hiya sab'ul masani wal Qur'anul azimul ladzi utituhu. Beliau menjawab, ya, alhamdulillahi rabbil alamin adalah sab'ul masani dan Al-Qur'anul azim yang diberikan kepadaku. Wa hakadha rawahul Bukhari an Musaddadin wa Ali ibn al-Madini
kilahuma an Yahya ibni Sa'idin al-Qattani bihi wa rawahu fi maudhi'in akhara min at-tafsir wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah min turuki an Syu'batin bihi. Demikian pula menurut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Musaddad dan Ali ibnul Madini, keduanya dari Yahya ibnu Sa'id al-Qattan dengan lafadz yang sama. Imam Bukhari pun meriwayatkan hadis ini pada bagian lain dalam tafsirnya dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah dari berbagai jalur melalui Syu'bah dengan lafadz yang sama. Wa rawahul Waqidiyyu an Muhammad ibn Mu'adin al-Ansari an Hubayb ibn Abdurrahman an Hafsin ibn Asim an Abi Sa'id ibn al-Mu'alla an Ubay ibn Ka'bin fadzakara nahwahu. Al-Waqidi meriwayatkannya dari Muhammad ibn Mu'az al-Ansari, dari Hubayb ibn Abdurrahman, dari Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, dari Ubay ibn Ka'ab, hadis yang semisal. Waqad waqa'a fil Muwatta'i li imami Malik ibn Anas ma yambaghi tambihu alaihi fa innahu rawahu Malikun. Di dalam kitab Muwatta Imam Malik terdapat sebuah hadis yang perlu diperhatikan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik. Ar-Rahman ibnu Ya'qubul Khuraqiyyu anna Aba Sa'idin anil Ala ibni Abdi Maula Amir ibnu Karizin ahbarahum, dari Al-A'la ibnu Abdurrahman ibnu Ya'qub al-Harqi, bahwa Abu Sa'id Maula Amir ibnu Khuraish telah menceritakan kepada mereka, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nada Ubay ibnu Ka'bin wa huwa yusalli fil masjidi, bahwa Rasulullah pernah memanggil Ubay bin Ka'ab yang sedang sholat. Falamma faragha min sholatihi lahiqahu, setelah Ubay menyelesaikan sholatnya, lalu ia menjumpai Nabi. Qala fawada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yadahu ala yadiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Ubay. Wa huwa yuridu ayyahruja min babim masjidin, min babil masjidi. Saat itu beliau hendak keluar menuju pintu masjid. Summa qala inilah arju alla tahruja min babil masjidi hatta ta'lama suratan ma unzila fit Taurati wala fil Injili wala fil Furqani misluha. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku benar-benar berharap sebelum kamu keluar dari masjid ini, kamu sudah mengetahui suatu surat yang belum pernah diturunkan di dalam Taurat, Injil, dan tidak ada pula di dalam Al-Quran surat yang serupa dengannya. Qala Ubay faja'altu ubti'u fil masyi raja'an dzalika. Ubay melanjutkan kisahnya, maka aku mengurangi kecepatan langkahku karena mengharapkan pelajaran tersebut. Summa qultu ya Rasulullahi masuratul lati wa'atani. Kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, surat apakah yang engkau janjikan kepadaku itu? Qala kaifa taqra'u idza fatahta sholata. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
apakah yang engkau baca bila membuka salatmu? Qala faqara'tu alhamdulillahi rabbil alamin hatta ataitu ala akhiriha. Aku membaca alhamdulillahi rabbil alamin sampai akhir surat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya hadhihi suratu wa hiya sab'ul masani wal qur'anul azimul ladzi u'titu. Lalu beliau bersabda, itulah surat yang kumaksudkan. Surat ini adalah sab'ul masani dan Al-Qur'anul azim yang diberikan kepadaku. Fa Abu Sa'idin hadza laisa bi Abi Sa'id ibnil Mu'alla kama taqadahu Ibnu Asirin fi Jami'il Usul wa man tabi'ahu. Abu Sa'id yang terdapat dalam sanad hadis ini bukanlah Abu Sa'id ibnul Ma'la seperti yang didulukkan oleh Ibnul Asir di dalam kitab Jami'ul Usulnya dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya. Fa inna ibnil Mu'alla sahabiyyu ansariyyu wa hadza tabi'iyyum min mawali Khuza'ah wa dzakal hadisu muttasilun sahihun. Karena sesungguhnya Ibnu Ma'la adalah seorang sahabat, Mu'alla adalah seorang sahabat dari kalangan Ansor. Sedangkan Abu Sa'id Maula Ibnu Amir adalah seorang tabi'in, salah seorang Maula Bani Khuza'ah, yaitu Abdullah Amir Ibnu Hurais Al-Khuzai. Hadis yang pertama mutasil dan berprediksi sahih. Wa hadza dhahiruhu annahu munqati'un illam yakun sami'ahu Abu Sa'idin hadza min Ubay ibnu Ka'bin. Fa in kana qad sami'ahu minhu fahuwa ala syartim muslimin wallahu a'lam. Sedangkan hadis kedua ini lahiriahnya munqati jika memang Abu Sa'id tidak mendengarkannya dari Ubay ibnu Ka'ab. Jika Abu Sa'id benar-benar mendengarnya dari Ubay, maka untuk kebersihannya disyaratkan disebut dalam kitab Sahih Muslim. Ala annahu qad ruwiya an Ubay ibnu Ka'bin min ghairi wajhin kama qala al-Imam Ahmad. Menurut Imam Ahmad, hadis ini diriwayatkan pula melalui Ubay ibnu Ka'b, bukan hanya dari satu jalur. Haddatsana Affanun haddatsana Abdurrahman ibnu Ibrahimah haddatsana al-Ala'u ibnu Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Al-A'la ibnu Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Ubay ibn Ka'bin wa huwa yusolli. Yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui Ubay ibnu Ka'ab yang saat itu sedang sholat. Faqala ya Ubay faltafata summa lam yajibhu summa qala Ubayyu fakhaffif. Beliau memanggil, hai Ubay. Ubay menoleh tetapi tidak menjawab, lalu ia mempercepat sholatnya. Summan sorof ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaika ay Rasulallahi. Setelah itu ia segera menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersalam kepadanya, assalamu alaika ya Rasulullah. Faqala wa alaika salamu qala ma mana'aka ay Ubay idza ta'autuka ayyujibani
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Waalaikumsalam hai Ubay. Apakah yang mencegahmu untuk tidak menjawabku ketika aku memanggilmu? Qala ay Rasulullahi kuntu fis sholati. Qala awalas tatajidu fima uhawwahu ilayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah engkau menjumpai dalam apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadaku? Sebelumnya Ubay menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang dalam salatku. Rasulullah SAW bersabda, tidakkah engkau menjumpai dalam apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadaku? Istajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum. Bahwa penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian. Qala bala ya Rasulullah la a'udu. Qala atuhibbu an u'allimaka suratan lam tunazzal la fit taurati wala fil injil wala fiz zaburi wala fil furqani misluha. Ubay menjawab, mereka benar wahai Rasulullah, aku tidak akan mengulanginya lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah kamu bila aku mengajarkan kepadamu suatu surat yang tidak pernah diturunkan di dalam kitab Taurat, tidak ada dalam kitab Injil, tidak ada dalam kitab Zabur, tidak pula dalam Al-Quran ada surat yang serupa dengannya. Qultu na'am ay Rasulullahi. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, inni la arju alla ahruja min hadzal babi hatta ta'lamaha. Ubay menjawab, wa iya wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku benar-benar berharap, mudah-mudahan sebelum aku keluar dari pintu ini kamu sudah mengetahuinya. Qala fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi yuhaddisuni wa ana atabatta'u mahafata ayyablugha qabla ayyaqdiyal hadisah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Ubay seraya berbicara dengannya, dan Ubay memperlambat langkahnya karena khawatir beliau sampai di pintu masjid sebelum menyampaikan hadisnya. Falima danauna minal babi qultu ay Rasulullah masuratul lati wa'atani qala ma taqra'u fi shalah. Ketika mereka mendekati pintu tersebut, Ubay bertanya, wahai Rasulullah, surat apakah yang engkau janjikan kepadaku itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surat apakah yang kamu baca dalam sholat? Qala faqara'tu alaihi ummal qur'ani. Qala walladhi nafsi biyadihi ma anzalallahu fit taurati wala fil injil wala fiz zabur wala fil furqani mislaha innaha sab'ul masani. Lalu Ubay membacakan kepadanya surat Ummul Quran. Sesudah itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya, Allah tidak pernah menurunkan di dalam kitab Taurat, tidak dalam kitab Injil, serta tidak dalam kitab Zabur, tidak pula dalam Al-Quran suatu surat yang serupa dengan surat itu, Ummul Quran. Sesungguhnya surat itu adalah As-Sab'ul Masani rawahu Tirmidzi. Di hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Tirmidzi an Qutaibah anitaro warti anil alai an abihi an abi hurairah fadzakarahu wa indahu.
dari Ad-Darawardi, dari Al-A'la, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu Imam Tirmidzi mengetengahkan hadis ini, dan pada hadis ini terdapat kalimat innaha minas sab'il masani wal qur'anil azimil ladzi a'tituhu summa qala hadza hadisun hasanun shahihun. Sesungguhnya Al-Fatihah ini adalah as-sab'ul masani dari Al-Quranul Azim yang diturunkan kepadaku. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan atau sahih. Wa fil babi an Anas bin Malikin wa rawahu Abdullah ibnu al-Imam Ahmad an Ismail ibni Abi Ma'marin an Abi Usamah an Abdul Hamid ibnu Ja'farin anil Ala an abihi an Abi Hurairah an Ubay ibni Ka'bin fadzakarahu mutawwalan binahwihi au qaribam minhu. Dalam bab yang sama diriwayatkan pula hadis ini melalui Anas ibnu Malik. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abdullah ibnu Imam Ahmad, dari Ismail ibnu Abu Ma'mar, dari Abu Usamah, dari Abdul Hamid ibnu Ja'far, dari Al-A'la, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Ubay ibnu Ka'ab. Lalu ia mengetengahkan hadis ini dengan panjang lebar, semisal dengan hadis di atas atau mendekatinya. Waqad rawahu Tirmidzi wan Nasa'i jami'an an Abi Ammarin Husain ibnu Quraish anil Fadli ibni Musa an Abdul Hamid ibni Ja'far anil Ala'i an abihi an Abi Hurairah an Ubay ibni Ka'bin qala. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i secara bersamaan dari Abu Ammar Husain ibnu Quraish, dari Al-Fadl ibnu Musa, dari Abdul Hamid ibnu Ja'far, dari Al-A'la, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Ubay ibnu Ka'ab, yang menceritakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injili misla ummil Qur'ani wa hiya sab'ul masani wa hiya maqsumatum baini wa baina abdi wa hadza lafdun Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah tidak pernah menurunkan di dalam kitab Taurat, tidak pula dalam kitab Injil, hal yang semisal dengan Ummul Quran. Ia adalah as-sab'ul masani, dan ia terbagi antara aku, Allah subhanahu wa ta'ala, dan hambaku menjadi dua bagian. Demikianlah menurut lafadz Imam Nasa'i. Wa qala Tirmidzi hasanun gharibun. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan lagi gharib. Wa qala al-Imamu Ahmadu haddatsana Muhammad bin Ubaidin haddatsana Hashimun yakni ibna Al-Baridi haddatsana Abdullah ibnu Muhammad ibni Aqilin an ibni Jabirin qala. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ubaid telah menceritakan kepada kami Hashim yakni ibnul Barid telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad ibnu Aqil dari Jabir yang menceritakan.
intahaitu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qad aharaqal ma'ah fakultu assalamu alaika ya Rasulullah falam yarudda alayya. Aku sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu air wudhu untuk beliau telah dituangkan. Maka aku mengucapkan assalamu alaika ya Rasulullah, tetapi beliau tidak menjawabku. Qala fakultu assalamu alaika ya Rasulullah falam yuradda alayya. Qala fakultu assalamu alaika ya Rasulullah falam yuradda alayya. Maka aku ucapkan lagi assalamu alaika ya Rasulullah. Beliau tidak menjawabku, dan kuucapkan lagi assalamu alaika ya Rasulullah, tetapi beliau tetap tidak menjawabku. Qala fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wa ana khalfahu hatta dahala rahlahu wa dahaltu anal masjidah fajalastu kaiban hazinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, sedangkan aku berada di belakangnya hingga beliau masuk ke dalam kemahnya. Kemudian aku masuk ke dalam masjid, lalu duduk dalam keadaan bersedih hati dan murung. Faharaja alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad tatahhara faqala alaika salamu wa rahmatullahi wa alaikassalamu wa rahmatullahi wa alaikassalamu wa rahmatullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemuiku, sedangkan beliau telah bersuci, lalu bersabda wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikassalam wa rahmatullah. Summa qala ala uhbiruka ya Abdullah ibnu Jabirin bi ahyari suratin fil Quran. Kemudian beliau bersabda, maukah aku ajarkan kepadamu hai Abdullah ibnu Jabir suatu surat yang paling baik di dalam Al-Quran. Qultu bala ya Rasulullahi. Qala Iqra alhamdulillahi rabbil alamin hatta tahtimaha. Aku menjawab, tentu saja aku mau wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah alhamdulillahi rabbil alamin hingga selesai. Hadza isnatun jayyidun wabnu akilin tahtaju bihil a'immatul kibaru wa Abdullah ibnu Jabirin hadza huwa sahabiyun zakara ibnul Jauzi annahu huwal abdiyu wallahu a'lam. Sanad hadis ini jayyid, baik, dari Ibnu Aqil yang ada dalam sanad hadis ini. Hadisnya dipakai sebagai hujah oleh para pemuka imam. Sedangkan Abdullah ibnu Jabir adalah seorang sahabat yang oleh Ibnul Jauzi disebut seorang dari kalangan Bani Abdi. Wa yuqalu innahu Abdullah ibnu Jabirin al-Ansariyu al-Bayadiyu fima dzakarahul Hafidhu Ibnu Asakir. Pendapat yang lain mengatakan bahwa dia adalah Abdullah ibnu Jabir al-Ansari al-Bayadi menurut Al-Hafiz Ibnu Asakir. Wastadallu bihadzal hadisi wa amsalihi ala tafaduli ba'dil ayati wassuwari ala ba'din kama huwal
mahkiyu an kasirim minal ulama'i. Mereka menyimpulkan dalil dari hadis ini dan yang semisal dengannya bahwa sebagian dari ayat dan surat mempunyai kelebihan tersendiri atas sebagian yang lainnya, seperti yang diriwayatkan dari banyak ulama, minhum Ishaq ibnu Rahawayh wa Abu Bakrin ibnul Arabiyyi wabnu Hisarim minal Malikiyah wa dhahabat ta'ifatun ukhra ila annahu la tafadula fi dhalika li annal jami'a kalamullahi wa li alla yuhimal tafdilu naqsu al mufaddali alaihi wa in kanal jami'u fadilah. Antara lain Ishaq ibnu Rahawayh, Abu Bakar ibnul Arabi, dan Ibnu Haffar dari kalangan mazhab Maliki. Sedangkan segolongan lainnya dari kalangan ulama berpendapat bahwa tiada keutamaan dalam hal tersebut karena semuanya adalah kalamullah, agar keutamaan ini tidak memberikan kesan bahwa hal yang dikalahkan keutamaannya mengandung kekurangan, sekalipun pada kenyataannya semua mempunyai keutamaan. Naqalahul Qurtubiyyu anil Asy'ari wa Abi Bakrin Baqilani wa Abi Hatimi ibni Hibbani wal al-Basti wa Yahya ibnu Yahya wa riwayatun anil imamil Malikin aidan. Demikian menurut yang dinukil oleh Al-Qurtubi dari Al-Asy'ari, Abu Bakar Al-Baqilani, Abu Hatim ibnu Hibban, Al-Busti, Abu Hayyan, dan Yahya ibnu Yahya, serta menurut salah satu riwayat dari Imam Malik. Hadisun akharu qalal Bukhariyu fi fadailil Qur'ani. Hattasana Muhammad ibnul Musanna, hattasana Wahbun, hattasana Hisyamun, an Muhammad ibni Ma'bad, an Abi Sa'idin al-Khudriyu. Imam Bukhari dalam Fadailul Quran mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnul Musanna, telah menceritakan kepada kami Wahab, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Muhammad ibnu Ma'bad dari Abu Sa'id al-Khudri, qala kunna fi masirin lana fanazalna faja'at jariyatu faqalat inna sayyidal hayyi salimun wa inna nafarana ghayyabun fahal minkum raq, yang menceritakan bahwa ketika kami berada dalam suatu perjalanan, tiba-tiba datanglah seorang budak perempuan muda. Lalu ia berkata, sesungguhnya pemimpin kabilah terkena sengatan binatang beracun, sedangkan kaum lelaki kami sedang tidak ada di tempat. Adakah di antara kalian yang dapat meruqyah? Faqama ma'aha rajulun ma kunna na'binuhu biruqyatin faraqahu fabari'a fa'amara lahu bisalasina sa'atan wasaqana labanan falamma raja'a qulna lahu akunta tuhsinu ruqyatan au kunta tarakiyyi, maka bangkitlah seorang laki-laki dari kalangan kami bersamanya, padahal kami sebelumnya tidak pernah
memperhatikan bahwa dia dapat meruqyah pengobatan dengan jampi. Kemudian lelaki itu meruqyahnya dan ternyata pemimpin kabilah sembuh. Maka pemimpin kabilah memerintahkan agar memberinya upah berupa 30 ekor kambing dan memberi kami minum laban yogurt. Ketika lelaki itu kembali, kami bertanya kepadanya, apakah kamu dapat meruqyah atau kamu pandai meruqyah? Qala la ma raqaitu illa bi ummil kitabi. Qulna la tuhaddisu syai'an hatta na'tiya au nas'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ia menjawab, tidak, aku hanya meruqyah dengan membaca Ummul Kitab. Kami berkata, janganlah kalian membicarakan sesuatu pun sebelum kita sampai dan bertanya kepada Rasulullah. Falamma qadimnal madinata zakarnahu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala wa ma kana nadrihi annaha ruqyatun aqsimu wadribu li bisahmin. Ketika tiba di Madinah, kami ceritakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menjawab, siapakah yang memberitahukan kepadanya bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah? Bagi-bagikanlah dan berikanlah kepadaku satu bagian darinya. Wa qala Abu Ma'marin haddatsana Abdul Warisi haddatsana Hisamun haddatsana Muhammad bin Sirina haddatsani Ma'bad bin Sirina an Abi Sa'id Al-Khudri bihada. Abu Ma'mar mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris, telah menceritakan kepada kami Hisam, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Sirin, telah menceritakan kepadaku Ma'bad ibnu Sirin dari Abu Sa'id Al-Khudri hadis yang sama. Wa hakada rawahu Muslim wa Abu Dawud min riwayati Hishamin wa huwa ibnu Hasana an ibni Sirina bihi wa fi ba'di riwayati Muslimin li hadzal hadisi inna Aba Sa'idin huwa alladhi raqa dzalika salima yakni latiqa yusammunahu bidzalika tafa'ula. Imam Muslim dan Imam Abu Dawud telah meriwayatkannya pula melalui riwayat Hisam, yaitu Ibnu Hasan dari Ibnu Sirin dengan lafaz yang sama. Menurut sebagian riwayat yang diketengahkan Imam Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri adalah orang yang meruqyah orang yang tersengat binatang berbisa itu. Mereka menyebutkan orang yang terkena sengatan binatang berbisa dengan sebutan salim, orang yang sehat, dengan harapan semoga ia sembuh. Hadisun akharun rawa Muslimun fi sahihihi wan Nasaiyu fi sunanihi min hadisi Abil Ahwasi Salam ibni Sulaim an Ammar ibni Ruzaiq an Abdullah ibni Isa ibni Abdurrahman ibni Abi Laylah an Sa'id ibni Jubair an ibni Abbas. Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya dan Imam Nasai di dalam kitab Sunannya telah meriwayatkan dari hadis Abul Ahwas Salam ibnu Salim dari Aman ibnu Zuraiq dari Abdullah ibnu Isa ibnu Abdurrahman ibnu Abu Laylah
dari Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas yang menceritakan qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Jibrilu idh sami'a naqidan fawqahu farafa'a Jibrilu basarahu ila samai faqala hadza babun qad futiha minas samai ma futiha qatun. Ketika kami sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang bersama malaikat Jibril, tiba-tiba Jibril mendengar suara gemuruh dari atasnya. Lalu Jibril mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, ini adalah suara pintu langit dibuka. Pintu ini sama sekali belum pernah dibuka. Qala fanazala minhu malakun fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala absir binuraini qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka Fatihatul kitabi wa khawatimu suratil baqarati walan taqra'a harfan minhuma illa utitahu wa hadha lafdun Nasa'i. Lalu turunlah seorang malaikat dan langsung datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata, bergembiralah dengan dua cahaya yang telah diberikan kepadamu. Tiada seorang nabi pun sebelummu yang pernah diberi keduanya, yaitu Fatihatul Kitab dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Tidak sekali-kali kamu membaca suatu huruf darinya, melainkan pasti kamu diberi pahalanya. Demikianlah menurut lafaz riwayat Imam Nasa'i, hampir sama dengan lafaz Imam Muslim. Wali muslimin nahwuhu hadisun akharu qala muslimun haddatsana Ishaqu ibnu Ibrahim al-Handaliyu wa huwa ibnu Rahawai haddatsana Sufyan ibnu Uyainah anil Ala'i yakni ibnu Abdurrahman ibnu Ya'qubu al-Khuraqiyu an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim mengatakan telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Ibrahim al-Hanzali, yaitu ibnu Rahawai, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibnu Uyainah dari Al-A'la yakni ibnu Abdurrahman ibnu Ya'qub al-Kharaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala man shalla salatan lam yaqra'u fiha ummal qur'ani fahiya khidajun salasan ghairu tamamin. Faqila li Abi Hurairah inna nakunu wara al-imami. Qala Iqra' biha fi nafsika fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allahu azza wa jalla. Barang siapa sholat tanpa membaca Quran di dalamnya, maka sholatnya khidaj sebanyak 3 kali, yakni tidak sempurna. Kemudian dikatakan kepada Abu Hurairah, sesungguhnya kami sholat di belakang imam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, bacalah untuk dirimu sendiri, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini wali abdi masa'ala fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamidani abdi. Aku bagikan sholat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian,
dan bagi hambaku apa yang dia minta. Bila seorang hambaku berkata segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allahu asna alayya abdi. Fa idza qala maliki yaumiddin, qala majjadani abdi. Wa qala marratan fawaddo ilayya abdi. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Bila ia berkata, yang maha pemurah lagi maha penyayang, Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Bila ia berkata, yang menguasai hari pembalasan, maka Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Dan ada kalanya sesekali berfirman, hambaku telah berserah diri kepadaku. Bila ia berkata, hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan, maka Allah berfirman, ini antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Bila ia berkata, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, maka Allah berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku yang dia minta. Wa hakadha rawahu an-Nasaiyu an Ishaq ibnu Rahawayh wa qad rawayahu aidan an Qutaibah an Malik anil Ala'i an Abi Sa'ibin maula Hisham ibn Zukhrata an Abi Hurairata bihi wa fi hadha syiyaqi fa nisfu hali wa nisfu hali abdi wa li abdi ma sa'ala. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dari Ishaq ibnu Rahawayh. Keduanya meriwayatkan dari Qutaibah, dari Malik, dari Al-A'la, dari Abu Sa'ib maula Hisham ibnu Zahrah, dari Abu Hurairah, yang menurut lafadz hadis ini disebutkan, separuhnya buatku dan separuhnya lagi buat hambaku, bagi hambaku apa yang dia minta. Wa qad rawahu ibnu Ishaq anil Ala'i wa qad rawahu Muslimun min hadisi Ibnu Jurayj anil Ala'i an Abi Sa'ib hakada wa rawahu aidan min hadis Ibni Abi Uwais anil Ala'i an abihi wa Abi Sa'ibin kilahuma an Abi Hurairata. Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Al-A'la, dari Imam Muslim meriwayatkan pula melalui hadis Ibnu Jurayj dari Al-A'la dari Abu Sa'ib seperti hadis ini. Ini meriwayatkannya melalui hadis Ibnu Abu Uwais dari Al-A'la dari ayahnya dari Abu Sa'ib. Keduanya menerima hadis ini dari Abu Hurairah. Wa qala Tirmidzi hadza hadisun hasan wa sa'alat Aba Zur'ata anhu faqala kilal hadisaini sahihun man qala anil Ala'i an abihi wa anil Ala'i an Abi Sa'ib. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan, dan aku pernah menanyakan tentang hadis ini kepada Abu Zar'ah, maka ia menjawab bahwa kedua hadis ini berpredikat sahih, yaitu yang dari Al-A'la dari ayahnya dan yang dari Al-A'la dari Abu Sa'ib.
Wa qad rawa hadzal hadis Abdullah ibnul Imam Ahmad min hadisil Ala'i an abihi an Abi Hurairah an Ubay ibn Ka'bin mutawwalan. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abdullah ibnul Imam Ahmad dari hadis Al-A'la dari ayahnya, dari Abu Hurairah dari Ubay ibnu Ka'ab secara panjang lebar. Qala Ibnu Jaririn hattasana Salih ibnu Mismarin al-Marwaziyyu hattasana Zaid ibnul Hubbabi hattasana Ambasat ibnu Sa'idin an Mutarrif ibni Tarifin an Sa'id ibni Ishaq ibni Ka'bin ibni Ujrata an Jabiri ibni Abdillahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini walahu masa'ala fa idza qala al-abdu alhamdulillah qala hamidani abdi wa idza qala ar-rahmanir rahim qala asna alayya abdi summa qala hadza li wa lahu ma baqiyah wa hadza gharibun min hadzal wajhi. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami Salih ibnu Mismar al-Marwazi, telah menceritakan kepada kami Zaid ibnu Habbab, telah menceritakan kepada kami Ambasah ibnu Sa'id dari Mutanif ibnu Tarif, dari Sa'id ibnu Ishaq, dari Ka'ab ibnu Ujrah, dari Jabir ibnu Abdullah yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku bagikan salat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Apabila seorang hamba mengucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Apabila ia mengucapkan yang maha pemurah lagi maha penyayang, Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Kemudian Allah berfirman, ini untukku dan bagi hambaku adalah yang sisanya. Hadis ini gharib bila ditinjau dari segi kalimat terakhir ini.